Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabur setelah mencuri sepeda motor di Kabupaten Tasikmalaya, mobil sindikat pencuri motor mengalami kecelakaan di Cikembulan, Pangandaran. 2 pencuri pun dibekuk warga. Satgas Pangan Ciamis pantau toko retail modern dan pasar tradisional, stok beras premium menipis. Kemeriahan perayaan ulang tahun kemerdekaan belum usai. Ibu-ibu di Tasikmalaya merasakan serunya lomba mancing di Empang. Pengerjaan pembongkaran beton saluran air menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor. Panjang kemacetan mencapai 5 km. Kemacetan panjang mewarnai arus lalu lintas di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor sejak Jumat pekan lalu. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrean panjang yang mengular mencapai 5 km, terutama dari arah Jonggol menuju Jakarta. Kemacetan tak terhindarkan lantaran proyek pelebaran dan pemasangan beton saluran air di beberapa titik sehingga ruas jalan menyempit. Terjebak kemacetan panjang membuat sopir angkot yang melewati jalur ini merugi. Lumayan sekitar 15 menit, kadang 20 menit. Soalnya kan ini jalannya satu arah. Jadi buka tutup sistemnya gitu. Gimana angkutan terganggu nggak? Ya jelas. Kalau emangnya penumpangnya udah agak langka ya jangan ditambah macet begini. Rugi nggak sih Bang kalau begini? Ya jelas, kita ruginya kadang di bensin, yang di bensin ya. Udah kelihatan sekarang yang nggak satu-satu acan tuh. Kosong ya? Iya, kosong dari flyover. Untuk mengurai kemacetan, petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memberlakukan buka tutup arus lalu lintas di titik penyempitan jalan akibat pengerjaan beton saluran air. Warga pengguna jalan pun harus bersabar karena pengerjaan proyek ini ditargetkan baru akan selesai tanggal 21 November mendatang. Untuk arus lalu lintas diberlakukan buka tutup secara bergantian dalam waktu 10 menit per 10 menit. Ini rencananya pembangunan ini sampai kapan Pak? Rencana pembangunan selesai nyampe awal bulan November. Dengan kondisi ini, pengguna jalan diminta mencari alternatif jalur lain untuk menghindari terjebak kemacetan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Satgas Pangan Polres Ciamis melakukan pemantauan harga beras di toko retail modern dan pasar tradisional. Di retail modern, stok beras premium kemasan menipis. Petugas Satgas Pangan Polres Ciamis Selasa lalu mendatangi toko retail modern dan pasar tradisional untuk memantau harga dan ketersediaan beras. Pantauan dilakukan menyusul tingginya harga beras akhir-akhir ini. Di sebuah toko retail modern di Ciamis, manajemen toko mengaku saat ini stok beras premium kemasan di tokonya menipis, sedang harganya tetap yaitu Rp14.900 per kilogram. Stok beras kita sebenarnya menipis Pak ya, tetapi tidak kekosongan lah kalau secara keseluruhan beras Pak ya, kita ada aja gitu. Untuk jenis yang premium? Untuk yang premium. Ada berapa macam ini Pak di premium? Kurang lebih kita ada 12 merek. Harganya semua sama, 74.500 semua harga HET harga jualnya. Tapi stok terbatas ya Pak ya? Stok terbatas. Belum ada kiriman lagi? Belum ada Pak. Informasinya gimana Pak? Dari Informasi sih di gudang di sini juga kebetulan masih kosong, nunggu dari Bandung kita Pak. Ini nggak memicu terjadinya kenaikan harga Pak kalau stoknya berkurang? Enggak, karena kita ikuti aturan pemerintah Pak ya, kita nggak bisa menaikkan harga sendiri, nanti pasti kena pelanggaran gitu. Kita ikutin aturan. Ada HET-nya ya? HET-nya harus segitu. Sedang di pasar tradisional, harga beras bervariasi sesuai dengan kualitasnya, dari medium hingga premium. Sedang untuk stok beras sejauh ini dinilai masih aman. Saat ini stok di toko retail yang ada di Kabupaten Ciamis sisa kurang lebih 500 kilo dan dalam 1 minggu itu kurang lebih di 1 ton. Dan untuk premium sendiri tergantung dari pengiriman stok yang dari pusat. Untuk stok di pasar, pemantauan kami setiap
minggu itu paling banyak 10 ton dan saat ini sudah terjual kurang lebih di angka 5 ton. Secara umum harga sesuai HET yang diatur oleh pemerintah dan bervariatif harganya di 12.000, 13.000, ada pun ya sampai yang 14.000. Belakangan ini terjadi anomali pada harga beras. Pemerintah mengaku produksi beras jumlahnya besar dan stok mencukupi. Namun yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan, harga beras tinggi seperti saat terjadi kelangkaan pasokan atau kekurangan produksi. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Pelajar SMP di Garut mulai menjalani tes kesehatan gratis yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Jika hasil pemeriksaan ada masalah kesehatan, siswa akan dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar mulai dilaksanakan di Garut pekan lalu. Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Garut melalui UPT Puskesmas Cipanas Targong Kaler memeriksa kesehatan siswa tingkat SMP di sekolah. Salah satunya di SMP IT Wasilah Intelijensia. Satu persatu siswa menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, mulai dari pengukuran berat dan tinggi badan, cek tekanan darah, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mata. Tak luput pula pemeriksaan kesehatan umum dan pernafasan. Diperiksa kesehatannya, para pelajar pun merasa senang. Tadilah pemeriksaan kesehatan di sekolah kayak gini bagus nggak sih? Bagusnya gimana? Aha. Sudah diperiksa belum? Belum. Menurut Kepala Puskesmas Cipanas Targong Kaler, jika ditemukan indikasi penyakit yang butuh penanganan lebih lanjut, siswa bersangkutan akan dirujuk ke puskesmas. Diperiksa secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan mata, segala macam diperiksa. Mungkin masalahnya kalau di anak-anak remaja putri biasanya mereka karena makanannya yang pada zaman ini kurang sehat, biasanya di anemia. Di penglihatan kalau anak-anak sekarang banyaknya ke main apa? Gadget misalkan gitu. Jadi diperiksa kesehatan matanya masih sehat, jarak penglihatannya masih sehat, dan telinganya juga, pendengarannya, giginya juga. Nanti yang ditemukan sakit itu ada tindak lanjut lagi, Bu? Nanti ada tindak lanjutnya, ada yang bisa dilaksanakan di puskesmas atau pada tingkat pemeriksaan yang lebih lanjut. Dalam cek kesehatan gratis bagi pelajar kali ini, dikerahkan sejumlah dokter, tenaga medis, hingga petugas laboratorium. Petugas medis juga menyiapkan obat-obatan ringan untuk penanganan dini penyakit jika diagnosanya membutuhkan obat. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.